Dawam Fikri. Ya, Dawam Fikri. Monggo, Mas. Saya mau bertanya, Pak, yang dimaksud dengan persediaan perpetual itu apa, Pak? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Oke, sebelum saya lanjut dengan materi, saya memastikan dulu terkait dengan koneksi. Apakah suara saya jelas dan apakah materi saya sudah tampil di monitor teman-teman? Jelas, Pak. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas soal-soal selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi usaha dagang. Saya akan memberikan satu soal untuk penjualan kredit. Dikatakan apa? Pada tanggal 15 Januari, suatu perusahaan menjual barang dagangan secara kredit kepada Sims Company sebesar 510.000. Harga pokok penjualan bagi si penjual adalah sebesar 280.000. Maka jurnal yang terbentuk dari transaksi ini adalah, silahkan saya beri waktu 1 menit mulai dari sekarang. Selamat datang Mbak Firda, Wahyu. Baik, sudah? Ada yang sudah? Jika sudah, langsung tulis di kolom chat atau langsung menjawab secara live. Jurnal yang terbentuk dari transaksi ini adalah mendebet apa dan apa dan apa dan mengkredit apa dan apa. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau langsung menjawab? Atau masih bingung lagi dengan ini? Sudah? Ada yang langsung menjawab? Silakan. Saya, Pak. Monggo, silakan Mbak Asbi. Mendebut piutang dagang 510.000, mengkredit penjualan 510.000. Terus mendebet harga pokok penjualan 280.000 dan mengkredit persediaan 280.000. Baik, terima kasih kepada Mbak Hasbia. Luar biasa, ya, luar biasa, ya. Maka teman-teman tolong diperhatikan dengan baik, ya. Saya masih mengurang tulis di jurnal di soal adalah terkait dengan nomor faktur, tapi tidak jadi masalah, ya. Maka apa yang disampaikan oleh Mbak Hasbia adalah luar biasa dan benar, ya. Untuk yang pertama adalah, ya, kita akan mencatat yang berkait dengan penjualan kreditnya dulu, ya. Pembentukan penjualan yang pertama yang perlu dicatat. Sehingga di situ adalah mendebet piutang dan mengkredit penjualan, ya. Di situ mau mendebet piutang usaha atau piutang dagang juga sama aja, ya. Dan ya, terkait dengan mencatat apa? Mencatat harga pokok. Ya, untuk mencatat harga pokok, maka jurnalnya adalah mendebet harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan barang dagang. Nah, inilah terkait dengan penjualan kredit. Nah, ini masih sederhana. Maka yang berikutnya adalah terkait dengan masih dengan penjualan kredit, masih dengan penjualan, ya, yang berhubungan dengan diskon. Oke, baik teman-teman, saya lanjut ya. Saya lanjut dengan ya soal yang berikut yang berhubungan dengan diskon.
Ya, kalau tadi penjualan kredit, maka selanjutnya adalah berhubungan dengan apa? Diskon penjualan. Nah, sebelum kita lanjut ke soal, maka ada ceritanya dulu ya. Ada cerita yang perlu teman-teman simak dengan baik. Ya, ada cerita yang perlu teman-teman simak dengan baik. Ya, terkait dengan ya apa yang dimaksud dengan syarat kredit. Ya, syarat kredit adalah katakan apa? Istilah yang digunakan untuk menyatakan kapan pembayaran barang dengan harga yang dilakukan. Ya, kapan ya Pak? Menyatakan kapan membayar barang dagang harus dilakukan. Ada yang namanya syarat kredit. Ya. Kalau periode kredit dikatakan jika seorang membeli diberikan waktu untuk membayar. Nah, saya akan memberikan sedikit cerita seperti ini. Ya. Terkait dengan diskon, ya, karena berhubungan dengan penjualan kredit itu pasti timbul terkait dengan diskon. Ya. Dan ya seperti mungkin pernah saya sampaikan atau pernah saya paparkan kepada teman-teman, kalau perusahaan dagang itu pasti selalu yang berhubungan dengan faktur. Yang dimana ya dalam faktur itu pasti selalu mencantumkan yang berhubungan dengan syarat. Ya. Jika penjualan kredit itu pasti selalu mencantumkan dengan yang namanya syarat. Nah, saya menganggap mengasumsikan bahwa yang saya tampilkan di situ adalah sebuah faktur. Ya, di mana di situ adalah faktur yang bernilai ya, tadi yang bernilai 1.500.000 ya, dan ditulis dengan syarat 2/10 N/30. Ya. 2/10 N/30. Apa artinya? Ya, artinya di sini teman-teman, ya, artinya jika dibayar atau dilakukan pembayaran selama 10 hari, ya, selama 10 hari dihitung dari tanggal faktur, maka akan mendapatkan diskon 2%. Dengan periode pembayarannya paling lambat tanggal 30. Nah, itu artinya apa tadi? Ya, 2/10 N/30. Artinya apa? Diberi diskon ya, diberi diskon 2% jika melakukan pembayaran selama 10 hari ya, dari terhitung dari tanggal faktur. Dengan jatuh tempo pembayarannya adalah 30 ya, atau tanggal 30. Nah, di sini teman-teman ya, dari asumsi ini maka saya akan memberikan contoh seperti ini ya. Dia katakan apa? Ya, jika faktur tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, maka ya, maka dibayar sebesar 1.500.000. Ya. Oke, saya ulangi kembali ya. Yang pertama, pernyataannya pertama terkait dengan faktur yang bernilai 1.500.000 ini dia katakan apa? Jika faktur tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, maka harus dibayar sebesar 1.500.000. Namun, jika faktur dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, maka akan apa? Akan mendapatkan diskon 2%. Ya. Sehingga di situ dia katakan apa? Kalau ada nilai faktur, ya, kalau teman-teman di bagian kasir, kalau terima faktur yang berkaitan dengan penjualan atau teman-teman beli barang, ada faktur, perhatikan ada syaratnya apa enggak, ya. Dan ya di syarat itu akan memberikan apa terkait dengan kemudahan kepada kita untuk melakukan pembayaran. Yang artinya apa? Tadi dia katakan apa? Jika kita melakukan pembayarannya terlebih dari 10 hari, ya, dihitung dari tanggal faktur, maka kita akan membayar utuh sebesar nilai faktur. Tapi kalau misalnya kita membayarnya kurang atau sama dengan 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Ya. Maka teman-teman kalau menerima faktur, ya, baik teman-teman mau beli barang atau menjual barang, itu perhatikan terkait dengan syarat.
Terkait dengan syarat. Ada juga yang memberikan cuma syarat N/30. Ya. Memberikan syarat terkait dengan, misalnya ambil syaratnya adalah N/30. Ya. Artinya apa? Kalau diberi syarat N/30 itu artinya ya periode kreditnya atau jatuh tempo atau jatuh tempo pembayarannya itu adalah sampai dengan tanggal 30 dalam bulan atau selama 30 hari terhitung dari tanggal faktur. Itu kalau misalnya N/30 aja. Ya. Atau mungkin ada misalnya ya 1/20 misalnya ya. Itu artinya apa? Diberi diskon ya 1% jika membayar ya dalam waktu 10 hari 20 hari. Nah, bagi teman-teman ya yang mendapatkan posisi itu memang benar-benar harus diperhatikan. Nah, maka saya akan memberikan contoh ya. Saya akan memberikan contoh terkait dengan diskon. Ya, katakan teman-teman mohon diperhatikan dengan baik. Pada tanggal 20 Januari perusahaan tersebut menerima pelunasan piutang dari nilai faktur yang tadi 1.500 ya. Itu dilakukan apa? Dilakukan pelunasannya tanggal 15 Januari ya. Pertanyaannya adalah apakah tanggal 15 ini masih masuk dalam 10 hari yang tertuang dalam faktur. Ya, dijawab. Apakah tanggal 15 itu si penjual ya, si penjual atau si pembeli mendapatkan diskon? Masih mendapatkan diskon? Ya? Dapat? Baik ya. Tanggal 15 itu masih dapat diskon ya. Maka ya jurnal yang terbentuk dari transaksi ini akan terbentuk. Yang pertama adalah mendebet kas. Ya. Mendebet kas dan juga mendebet diskon penjualan. Sehingga piutangnya menjadi 510. Ya. Kalau ya, saya akan ke belakang lagi ya. 510 itu transaksinya tanggal ya penjualan kredit. Nah, ini. Penjualan mana dia? Nah, ini. Ya. 510 ini itu dilakukan tanggal 15. Namun ya, dilakukan pembayaran di tanggal berapa? Tanggal 20 ya. Lakukan pembayaran tanggal 20. Artinya masih ada dia melakukan pembayarannya cuma 5 hari. Ya. Dari tanggal faktur dia yang membutuhkan 5 hari aja untuk melakukan pembayaran. Atau juga kita sebagai penjual kita membutuhkan waktu 5 hari aja untuk menerima pelunasan. Maka di sini kita akui ya adanya diskon. Ya. Adanya diskon. Maka kas yang kita terima secara utuh adalah setelah dikurangi dengan diskon 2%. Ya. Jadi kalau kita menggunakan tadi 2/10 N/30. Oke. Itu yang pertama. Selanjutnya ya masih di penjualan ya. Yang terakhir di penjualan ini yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan diskon sudah, yang terakhir berhubungan dengan retur atau potongan penjualan. Ya. Yang terakhir adalah berhubungan dengan apa? Retur dan potongan penjualan. Nah, retur dia katakan apa? Barang yang dikembalikan ke pemasok ya. Jadi barang yang dikembalikan itu ya, itu namanya retur. Ya, kalau misalnya kita menjual barang,
Habis itu ya ada sebagian barang yang dikembalikan ke kita, itu namanya retur. Ya. Entah itu karena rusak, entah itu karena ada yang lain hal, ya. Kalau namanya barang yang dikembalikan pasti itu namanya retur. Atau mungkin ya, atau mungkin karena apa? Karena kita tidak memesan tapi dikirim, ya. Maka kita tidak merasa memesan barang, maka kita wajib untuk mengembalikan barang tersebut. Nah, pada saat kita mengembalikan itu kita akui sebagai retur. Nah, yang kedua dia katakan apa? Ya, jika terdapat cacat pada produk atau pengiriman yang salah, penjual dapat mengurangi harga awal pada ya pada mana barang tersebut dijual. Ya, ini dikenai dengan sebutan apa? Potongan penjualan. Nah, potongan penjualan itu artinya apa? Ya, barang yang cacat, namun si pembeli meminta untuk mengurangi pembayaran. Ya, barang tersebut tetap diterima, tapi dengan syarat ya harganya harus dikurangi. Ya, itu namanya potongan penjualan. Ya, kalau retur semuanya dikembalikan ya, tanpa terkecuali ya, barang nilainya berapa yang cacat dikembalikan semua. Ya. Tapi kalau misalnya cacat atau salah ngirim, maka ya barang masih bisa diterima, tapi minta apa? Minta potongan harga. Nah, saya mengambil contoh di sini. Pada tanggal 14 Januari menerbitkan nota kredit dengan nomor 32. Nota kredit dengan nomor 32 ke Clear Company untuk barang dagang yang dikembalikan ke Net Solution. Ya, harga jual dari barang tersebut adalah 225. Sedangkan harga pokoknya adalah sebesar 140. Maka dari transaksi ini ya jurnal yang terbentuk adalah kan seperti ini. Ya. Maka ya yang pertama adalah kita harus mengakui adanya retur ya sebesar 225. Ya, senilai harga jual barang tersebut. Ya. Karena dikembalikan semua, maka kita harus ya menimbulkan sebuah akun, yaitu akun retur dan potongan penjualan senilai barang itu, ya, senilai barang yang dijual. Dan ya juga ya harus mengakui terkait dengan adanya harga pengurangan harga pokok. Ya. Di bagian mana ini ya? Di sini akan ada penambahan lagi terhadap apa? Terhadap persediaan. Ya. Ada penambahan lagi terhadap persediaan dan adanya pengurangan atas apa? Atas harga pokok. Itu. Oke teman-teman ya. Transaksi penjualan sudah selesai. Ya, transaksi penjualan sudah selesai. Selanjutnya adalah cukup nggak waktunya ini ya? Masih ada lagi ya. Masih ada pembelian, coba dulu ya. Nanti oke lah, cukup sampai di sini dulu ya. Saya khawatirnya tidak cukup. Atau sebelumnya ada yang mau menyanggah atau mau bertanya terkait dengan materi sampai dengan retur penjualan? Kalau tidak ada menyanggah, saya lanjut ke saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa? Yang dimaksud jangan Dawam, Pak. Mas Dawam. Dawam Fikri. Ya, Dawam Fikri. Monggo, Mas. Saya mau bertanya, Pak, yang dimaksud dengan persediaan perpetual itu apa, Pak? Yang mana? Yang dimaksud dengan persediaan perpetual. Persediaan perpetual. Oke teman-teman, maaf ya. Baik, Mas Fikri, mohon maaf tadi putus-putus suaranya. Coba diulangi lagi. Maksudnya gimana? Persediaan
Yang dimaksud dengan persediaan perpetual itu apa, Pak? Persediaan perpetual. 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 Iya, Pak. Iya, persediaan perpetual. Ya, yang dimaksud dengan persediaan perpetual itu artinya Pak, ya. Perhitungan persediaan itu menggunakan metode perpetual. Ya, makanya tadi saya singkat cuma metode apa? Persediaan perpetual. Artinya apa? Ya, persediaan perpetual itu adalah persediaan atau perhitungan persediaan yang menggunakan metode perpetual. Itu ya. Ya. Maaf kalau tadi saya tulisnya agak singkat dikit. Jadi metode yang digunakan terkait dengan perhitungan persediaannya itu adalah menggunakan metode perpetual. Gitu. Gitu ya Mas Fikri? Oke, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Oke, ya. Saya lanjut. Lanjut? Atau ada lagi yang mau bertanya? Ya, sudah baik ya. Baik, nantikan pembahasan materi-materi lainnya tentang akuntansi usaha dagang ini pada video pembelajaran selanjutnya.